Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala syahru ramadhana syahrus siyam wa ja'ala siyamuhu fariidatun wa qiyamu lailihi tatawwu'un. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ajma'in, ma ba'd. Jemaah sekalian, Bapak Ibu rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita masih diberikan nikmat yang luar biasa, nikmat yang besar, nikmat iman dan Islam, sehingga kita masih bisa melaksanakan sholat isya berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan qiyamu Ramadan yang insya Allah nanti sebagian ikut menutup sholat ini dengan witir, dan ada sebagian yang witirnya ditunda. Yang ditunda sebagai pelajaran setelah Ramadan supaya bisa witir malam. Yang witir sekarang mengikuti apa yang disabdakan Rasulullah, man qama ma'al imami hatta yansorifu kutiba lahu qiyamu lailatin. Siapa yang menegakkan sholat bersama imam sampai selesai, dicatat baginya qiyamu lailatin, seperti tarawih semalam suntuk. Itu kalau sholatnya berserta imam. Kutiba lahu qiyamu lailatin, dicatat seperti sholat tarawih semalam suntuk. Kalau yang ditunda tidak apa-apa, belajar. Barangkali nanti setelah Ramadan bisa melaksanakan witir di tengah malam juga. Barangkali pembelajaran. Jemaah sekalian rahimakumullah, saya pada kesempatan ini ingin menyampaikan, pertama, saya bawa imam. Saya kenalkan, imam ini saya ambil dari Al-Islah. Jamaah atau Yibah itu kalau disebut Al-Islah atau Yai Maksum sudah tidak asing, ya. Dari Bondowoso dulu sering ke sini. Allah yarham, Yai Maksum itu sering berjamaah di sini, imami di sini, bahkan ceramah di sini sering. Ya. Ini saya ambil dari santrinya dua untuk menjadi imam sholat tarawih di Masjid Al-Mukminin, bergantian dua anak ini. Kebetulan saat ini temannya yang menjadi imam, maka ini Mas Aisal ini dari Ambon saya ajak ke sini. Yang satunya dari NTT, ya. Yang satunya dari NTT, yang satunya dari Ambon. Jamaah sekalian rahimakumullah, saya ingin menyampaikan hadis yang sangat pendek. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad yang bersumber dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an. Saya bacakan hadis ini di mimbar ini mungkin sudah berapa kali. Saya tidak bosan-bosannya, karena saya terus menyenangi hadis ini, terutama di bulan Ramadan. Hadis ini menerangkan tentang yang pertama, bahwa Rasulullah pernah berdiri di atas mimbar seperti ini. Tiba-tiba Rasul mengucapkan amin, amin, amin sampai 3 kali. Sahabat tidak tahu apa yang diamini Rasulullah, kok tiba-tiba berdiri mengucapkan amin di atas mimbar. Bertanya kepada Rasulullah, alama amanta ya Rasulullah, nopo sing jenengan amini tadi Rasulullah?
Maka Rasulullah menjelaskan, atani Jibril faqala, Jibril datang kepadaku kemudian berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad, raghima anfun, ya, sangat rugi, sangat tidak beruntung. Siapa itu? Rajulin dzukirta indahu falam yusolli alaika. Sangat rugi orang yang disebut namamu di sisinya, falam yusolli alaika, kemudian tidak bersolawat kepadamu. Ya, jadi ada orang yang rugi, didoakan malaikat rugi, ketika di sisinya ada orang menyebut nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak bersolawat. Maka itu ketika kita mendengarkan Nabi kita disebut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita bersolawat. Mungkin dengan mengucap Sallallahu Alaihi Wasallam atau dengan Allahumma sholli alaihi. Baca yang benar supaya tidak salah artinya. Kadang-kadang banter salah. Kan yang sering gitu kita dengar. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli alaihi, bukan sholli alaihi, ya, yang benar. Jadi sering kita ini mendengar suatu ucapan banter tapi salah, ya, seperti ketika takbir, pada sholat hari raya itu bacaan takbir, Allahu Akbar walillahil ham. Ya, enak kan lagunya, tapi salah itu. Walillahil hamd, kan mestinya begitu. Walillahil hamdu, mestinya begitu bacaannya, bukan ham. Kalau walillahil hamdu kan segala puji bagi Allah. Walillahil ham, ham artinya panas. Ini jauh artinya, sudah hati-hati kita. Jangan sampai membaca banter salah. Baca Allahumma sholli alaihi atau sallallahu alaihi wasallam. Jangan seleleh gitu. Ya. Karena sholawat itu doa. Setelah Nabi menjelaskan itu, kemudian malaikat Jibril mengatakan, Kul amin, ucapkan Muhammad amin. Fakultu, maka saya ucapkan amin. Amin yang pertama. Diperintahkan oleh malaikat Jibril. Rugi orang ini, maka ucapkan amin. Yang kedua, Raghima anfun rajulin dakhala alaihi syahru ramadhana summa kharaja falam yughfaru lahu. Ada orang memasuki bulan Ramadan, keluar dari bulan Ramadan tidak mendapatkan ampunan Allah. Padahal hadisnya jelas, man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi wa man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Hadis Sahih Bukhari. Didahulukan koma Ramadhana, qiyam. Sekarang kita qiyam, besok pagi kita siam. Siapa yang qiyam di bulan Ramadan dengan didasari iman, mengharapkan ridho Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni baginya dosa-dosa yang telah lewat. Siapa yang puasa di bulan Ramadan imanan wahtisama, didasari iman dan mengharapkan ridha Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni baginya dosa-dosa yang telah lewat. Tapi ada orang yang masuk ke Ramadan, setelah Ramadan tidak mendapatkan apa-apa. Itulah yang disabdakan Rasulullah, kam min shaimin laisa lahu min siyami illal ju' wal atos. Berapa banyak orang yang melakukan puasa tapi tidak mendapatkan pahala puasa, melainkan lapar dan dahaga. Mek bathi luwe kali nglakthok posone, tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka itu puasa harus sungguh-sungguh. Asyam adalah
Al-imsaku wal kaffu 'anis syai', menahan sesuatu ya yang bisa membatalkan puasa, yang bisa menggerogoti pahala puasa. Kemudian malaikat Jibril mengatakan kepada Nabi Muhammad, "Qul amin." Ucapkan Muhammad amin. Fakultu, maka saya ucapkan amin. Itu amin yang kedua yang dijelaskan oleh Rasulullah kepada para sahabat. Yang ketiga, roghima anfun summa roghima anfun summa roghima anfun, diulang sampai 3 kali. Nemen rugine. Siapa itu? Rajulin adraka walidayhi ahaduhuma au kilahuma indahul kibara walam yudkhilahul jannah. Ada orang yang masih bisa bertemu dengan orang tuanya, masih bisa berkumpul dengan orang tuanya, salah satu atau keduanya, tapi dengan adanya orang tua itu fala yudkhilahul jannah, tidak bisa menjadi jembatan untuk masuk surga Allah. Berarti anak yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang paling penting harus kita ingat, yang terakhir ini para jamaah sekalian ya. Jadi ada orang-orang yang masih ditunggui orang tuanya, tapi justru orang tua yang tidak bisa menjadi jembatan dirinya untuk masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala karena durhaka kepada orang tua. Padahal para jamaah sekalian, sering saya sampaikan di mimbar ini, sebaik apapun anak itu kepada orang tua, belum bisa membalas kebaikan orang tua kepada anak. Makanya di bulan Ramadan beredar lagi ada video nenek-nenek kemudian dikumpulkan anak-anaknya yang sudah tua-tua, sudah punya cucu, diajak buka bersama, kemudian disuapi satu persatu. Masya Allah, saya sendiri ingat, ini ibu saya dulu seperti ini, terus menangis saya ya, itu. Jadi anak-anaknya sudah tua-tua, sudah punya cucu-cucu, dikumpulkan, diajak buka bersama, disuapi satu persatu anaknya itu. Ya. Setelah disuap, ibunya dicium, ibunya dipeluk. Ya Allah. Ini para jamaah sekalian. Ya. Ini yang harus kita ingat. Jadi sebaik apapun kita ini kepada orang tua, tidak bisa membalas kebaikan orang tua kepada kita. Bahkan pernah saya contohkan, seandainya ada anak yang marah kepada orang tua dan mengatakan, sampean total bu, pak, berapa habis biayai saya sejak lahir sampai saya kuliah. Seandainya bisa itu ditotal sekian-sekian, kemudian ketemu 3M misalnya, karena anak itu kaya, kemudian bisa membayar 3M, itu pun belum bisa menutupi kebaikan orang tua kepada anak. Kenapa? Walaupun itu ditotal seluruhnya. Karena apa? Anak memberikan 3M kepada orang tua, mengganti biaya hidupnya dengan penuh kemarahan, dengan penuh kebencian kepada orang tua, sedangkan orang tua memberikan kepada anak itu dengan penuh kasih sayang. Tidak bisa tertutupi para jamaah sekalian. Ini yang saya senang membaca hadis ini, mengingatkan diri saya, ya, mengingatkan diri saya dan termasuk para jamaah. Bagaimana dengan anak-anak kita? Sudah dididik, sudah diarahkan kan menjadi anak-anak yang birrul walidain, anak yang bisa berbuat baik kepada orang tua. Sekarang ini luar biasa para jamaah sekalian, pengaruhnya anak-anak ini di luar sana. Kalau kita tidak hati-hati mendidik anak kita, mengarahkan anak-anak kita, maka anak kita bisa menjadi korban kekerasan di luar sana, atau bisa bergabung dengan anak-anak yang melakukan kekerasan di luar sana. Ini para jamaah sekalian ya. Makanya saya sering anjurkan, tolong Pak, Bu, tulis surat Al-Isra ayat 23 di kamarnya anak-anak kita ya. Coba tulis, terjemahkan di sana, ada kalimat imma ya baluwanna indakal kibaru ahaduma au kilahuma fala taqullahuma uff. Ya. Jika seandainya orang tua itu sudah tua, indakal kibaru, sudah tua di sisimu, bahasa kita ini wis melo awakmu wong tuamu, fala taqullahuma, jangan kamu mengatakan lahuma kepada keduanya uff. Perkataan uff, perkataan itu saja sudah dilarang dalam Al-Quran.
Lebih keras lagi, wala tanharhuma, jangan membentak. Tidak sedikit di zaman sekarang ini para jemaah sekalian, anak-anak yang berani membentak orang tua. Kita yang diperintahkan menghormati orang tua. Nada suara kita harus dibawa nadanya orang tua. Tapi sekarang anak-anak membentak orang tua itu sudah sekojangan, sudah biasa, tidak merasa salah, tidak merasa dosa. Maka itu usahakan jangan pernah menyakiti orang tua, baik dengan ucapan maupun dengan perbuatan. Jangan sekali-kali pernah. Supaya apa? Supaya bisa menjadi jembatan. Banyak orang-orang yang orang tuanya sudah tidak bisa berbuat apa-apa, itu justru malah jengkel dalam hatinya, tapi tidak terucap. Kapan Bu sampean ki mati kok suwe ini, pegel aku ngeramuti, kan begitu ya. Justru dengan kematian orang tua tadi malah senang, alhamdulillah wis kana beban maneh, enteng aku. Mestinya sampai kapanpun para jemaah, sahabat-sahabat dulu orang tua sampai digendong, disuapi dan sebagainya. Itu baktinya kepada orang tua ya. Terus apa yang kita harapkan? Ridullah fi ridul walidain, ridhonya Allah diletakkan pada kedua orang tua kita. Kalau orang tua kita tidak ridho, jangan mengharap ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang perlu kita tanamkan. Pak, orang tua saya sudah tidak ada, bapak ibu saya sudah tidak ada, bagaimana? Sahabat Ansor pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan, ya Rasulullah, hal baqiya alayya min birrin abawai syai'un ba'da mautiha abarruhuma. Rasulullah, orang tua saya sudah meninggal, masih adakah berbuat baik kepada orang tua saya yang sudah meninggal? Nabi menjawab, na'am, iya masih ada. Apa itu? Khisalu arba'atun, ada 4 hal yang bisa kamu lakukan. Pertama, as-salatu alaihima, doakan keduanya. Wal istighfaru lahuma, mohonkan ampun keduanya. Setiap usai sholat, bahkan ada ustadz mengatakan tidak cukup mendoakan orang tua 5 kali setelah sholat, wajib saja, kurang itu 5 kali sehari semalam. Sesering mungkin kita ucapkan, ingat kebaikan orang tua, kita berdoa, ingat kebaikan orang tua, kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seharusnya yang kita lakukan para jamaah sekalian. Kemudian yang kedua, wa infadu ahdihima, tunaikan janji-janjinya, cita-citanya yang baik, teruskan. Apa keinginan orang tua dulu di masa hidupnya? Pengen apa? Lanjutkan kebaikan-kebaikan yang diinginkan oleh orang tua. Nah, nanti nek panen, sebagian hasil panen dikek neng masjid misalnya. Nah, tanah sing pojok iku wis apa? Akeh tanah-tanah ibu bapak iki sing pojok kono wakofno misalnya. Teruskan. Jangan malah yang sudah ada di masjid diungkit-ungkit. Ya, mau dijual masjidnya. Ya, ini. Dan yang terakhir, wa ikramu sadiqihima, sambung muliakan teman-teman, sahabat-sahabat orang tua kita. Ini dulu dengan bapak saya seperti saudara, sekarang disambung kembali. Ini dulu dengan ibu seperti saudara, saling memberi apabila punya makanan, sambung kembali. Tidak peduli dengan transportasi 500.000 ke Malang, kemana saja, demi berbuat baik kepada orang tua, kita lakukan. Kita cari orang-orang yang dulu baik dengan orang tua kita, sekalipun sudah tidak berada di sekitar kita. Kita cari. Itu cara berbuat baik kepada orang tua apabila sudah meninggalkan kita para jamaah sekalian. Oleh karena itu, jangan sampai 3 hal ini kita ini didoakan oleh malaikat dan diamini oleh Rasulullah. Coba jangan bayangkan, yang berdoa malaikat Jibril, yang mengaminkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira menurut jenengan dikabulkan enggak doanya malaikat Jibril ini? Pasti dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, karena yang mengamini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka malaikat Jibril setiap kali menjelaskan
Kul amin, ucapkan Muhammad amin. Fakultu amin, maka saya mengucapkan amin. Itulah aminnya Rasulullah di atas mimbar 3 kali. 3 kelompok yang tidak mendapatkan kebaikan, yaitu ketika disebut nama Nabi Muhammad tidak bersolawat, memasuki bulan Ramadan tidak mendapatkan ampunan, bahkan masih ditunggui orang tua, tapi tidak bisa menjadi jembatan bagi dirinya untuk memasuki surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Nasrun minallah, fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.